Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat kekasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jumat 11 November 2022. Bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari 2 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Allah yang maha baik penyelamat kami menaikkan puji syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pagi ini Tuhan telah menganugerahkan kepada kami hidup dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Terlebih, Tuhan menyiapkan segala keperluan kami untuk hari ini. Untuk mendasari kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkatilah kami, penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat kekasih Tuhan, dari 2 Samuel 21 akan saya bacakan ayat yang ke-1b sebagai nas kita. Yang demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Amin. Judul renungan pagi kita, hutang. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat kekasih Tuhan, setiap hutang harus dibayar. Sebelum membayar hutang, sampai kapanpun tetap menjadi tanggungan. Perhitungan tetap berlangsung sebelum kewajiban dipenuhi. Itulah yang menjadi beban bagi Israel. Munculnya bahaya kelaparan bukan karena musim kemarau semata, sehingga orang tidak bisa menanam dan menuai. Kala itu ada satu penyebab yang tidak terelakkan. Kekejaman Saul, raja Israel sebelum Daud, yang membunuh orang-orang Gibeon. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya, namun sengaja diingkari oleh Saul demi bangsanya. Hal ini telah menjadi perhitungan yang belum terselesaikan. Keputusan dan tindakan Saul tersebut dinilai sebagai hutang yang belum terbayar, dan kini generasi berikutnya lah yang harus menanggung hutang dan harus membayar bila ingin segera bebas. Bapak, Ibu, serta saudara, kemudian dengan terpaksa Daud mengabulkan permintaan orang-orang Gibeon yang saat itu sudah menjadi bagian dari bangsa Israel. Mereka menuntut darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Sejak terpenuhi tuntutan orang-orang Gibeon, maka Tuhan mengindahkan doa-doa orang Israel. Sepintas memang kisah di atas hanya berbicara masalah hutang nyawa ganti nyawa, hutang darah ganti darah.
Namun ada satu hal yang tidak kalah penting adalah pesan moral bahwa relasi seseorang dengan sesama akan berpengaruh langsung terhadap relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan terhalang jika relasi kita dengan sesama terputus. Hubungan vertikal antara umat dengan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari hubungan horizontal sesama umat. Oleh karena itu, menjaga harmonisasi antar umat tanpa melihat golongan, suku, agama menjadi penting untuk memuluskan hubungan umat dengan Tuhan. Itulah sesungguhnya tujuan Tuhan menempatkan umatnya di tengah-tengah umat. Bukan hanya menjalin hubungan dengan Tuhan, tetapi sekaligus mampu hidup berdampingan secara rukun. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama-sama menutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan telah perdengarkan bagi kami semua umat-Mu. Kami bersyukur dengan firman ini kami menyadari betapa pentingnya hubungan baik dengan sesama sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami hendak beraktivitas, bekerja, melakukan segala tanggung jawab kami mohon berkat Tuhan melimpah bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pujian penutup pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 467, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhanku, bila hati kawanku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semua. Salam.